Dalam suasana taman bermain yang bersih dan ceria, seorang anak kecil bernama Dika membuka bungkus snack dan memegang sampah plastiknya. Ia kebingungan dalam mencari tempat sampah. Buang di mana ya? Kemudian, Dika melihat orang dewasa yang baru saja datang membuang botol plastik sembarangan. Oh, buang di situ aja deh. Kebiasaan buruk sering dimulai dari contoh yang salah. Keesokan harinya, taman menjadi sangat kotor. Sampah berserakan di mana-mana yang mengakibatkan sungai di sebelahnya pun ikut tercemar. Sampah sembarangan bisa merusak keindahan dan mengancam kehidupan makhluk lain. Nah, ketika kita membuang sampah sembarangan, hal tersebut tidak akan berdampak pada lingkungan itu saja. Akan tetapi, ini juga akan berdampak pada lingkungan-lingkungan di sekitarnya, seperti sungai ini yang sudah tercemar oleh berbagai sampah, akibat orang-orang yang membuang sampah sembarangan di taman. Tidak beberapa lama kemudian, Dika kembali ke taman. Ia melihat banyak sekali sampah dan merasa bersalah. Karena banyaknya sampah yang berserakan, kemudian Dika melihat papan kecil yang bertuliskan, "Buang sampah pada tempatnya yuk." Ia menemukan tempat sampah di dekatnya dan mulai memunguti sampah yang berserakan. Kemudian, Dika berkata pada teman-temannya, Ayo kita bersihin taman ini. Kalau kita semua buang sampah pada tempatnya, taman pasti bisa bersih lagi. Akhirnya, teman-temannya setuju dan mulai membantu. Mereka berlomba mengumpulkan sampah dan membuangnya ke tempat yang benar. Namun, dalam pembuangan sampah pun kita juga harus memilah mana sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang. Sampah yang kita hasilkan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis utama, yaitu sampah organik, anorganik, dan B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah organik berasal dari bahan-bahan alami yang mudah terurai secara hayati, seperti sisa makanan, kulit buah, dan dedaunan. Sampah ini dapat dimanfaatkan kembali, misalnya diolah menjadi kompos untuk pupuk tanaman. Selanjutnya adalah sampah anorganik yang terdiri dari bahan-bahan seperti plastik, kaca, logam, dan kertas. Sampah anorganik memerlukan waktu lama untuk terurai. Tetapi sebagian besar dapat didaur ulang menjadi barang baru seperti botol plastik yang diolah menjadi produk kreatif atau kertas bekas yang diproses ulang menjadi kertas daur ulang. Nah, terakhir adalah sampah B3 yang meliputi bahan-bahan berbahaya seperti baterai bekas, lampu neon, cat, dan limbah elektronik. Sampah jenis ini membutuhkan penanganan khusus karena mengandung zat-zat yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Nah, untuk membuang sampah atau memilah sampah yang benar, harus menyediakan tempat sampah yang terpisah sesuai dengan jenisnya. Tempatkan sampah organik di wadah khusus yang dapat digunakan untuk pembuatan kompos. Kemudian, sampah anorganik dapat dikumpulkan secara terpisah untuk didaur ulang, seperti menyerahkannya kepada bank sampah atau pengelolaan limbah. Kemudian, sampah B3 harus dibuang di fasilitas pengelolaan limbah yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga tertentu. Nah, jika kita sudah memilah sampah, maka kita dapat menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yang merupakan langkah sederhana namun sangat penting dalam mengelola sampah secara berkelanjutan. Reduce berarti mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dengan menghindari penggunaan barang sekali pakai atau yang tidak perlu. Contohnya, membawa botol minum sendiri daripada membeli air kemasan, menggunakan tas belanja kain untuk mengurangi plastik, atau memilih produk dengan sedikit kemasan. Nah, selanjutnya, reuse adalah memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan daripada langsung membuangnya. Sebagai contoh, pakaian lama bisa diubah menjadi tas atau kain lap.
Botol kaca bekas bisa dijadikan wadah penyimpanan atau toples bekas digunakan kembali untuk menyimpan bahan makanan. Terakhir yaitu recycle, berarti mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai agar bisa digunakan kembali sebagai bahan baku untuk membuat produk baru. Misalnya, kertas bekas dapat diolah menjadi kertas daur ulang. Kaleng minuman bisa dilebur menjadi material baru atau plastik bekas yang diubah menjadi produk kerajinan seperti pot tanaman. Nah, dengan menerapkan prinsip 3R ini, kita tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah di lingkungan, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah bisa memberikan dampak besar bagi kelestarian bumi kita. Setelah itu, taman kembali bersih. Warga mulai sadar dan ikut menjaga kebersihan. Taman kini lebih asri, burung berkicau dan anak-anak kembali bermain. Dika dan teman-temannya tersenyum, berdiri di tempat sampah yang bertuliskan, "Sampahmu, tanggung jawabmu." Faktanya, masalah sampah telah menjadi isu global yang mendesak dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa dunia menghasilkan lebih dari 2 miliar ton sampah setiap tahun, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 3,4 miliar ton pada tahun 2050 jika tidak ada tindakan signifikan yang diambil. Dari jumlah tersebut, sekitar 33% sampah tidak dikelola dengan aman, yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan dan kesehatan manusia. Tingkat daur ulang saat ini masih sangat rendah, hanya sekitar 13,5% dari total sampah yang dihasilkan berhasil didaur ulang. Sementara itu, sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos justru mendominasi komposisi sampah global, mencapai 44% dari total sampah. Di sisi lain, plastik menyumbang sekitar 12% dari total limbah padat, dengan sebagian besar berakhir di lautan dan lingkungan. Nah, dengan membuang sampah di tempat yang sesuai, kita tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, akan tetapi kita juga mencegah pencemaran tanah, air, dan udara, serta mengurangi resiko timbulnya penyakit akibat limbah yang berserakan. Selain itu, lingkungan yang bersih juga menciptakan suasana yang nyaman, estetis, dan mendukung kesehatan mental masyarakat. Dengan menjaga kebiasaan ini, kita turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup generasi saat ini maupun masa depan. Untuk mewujudkan hal tersebut, tidak hanya berasal dari masyarakat, namun pemerintah juga harus berkontribusi. Salah satu langkah nyatanya adalah larangan penggunaan kantong plastik di berbagai daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi plastik sekali pakai yang sulit terurai. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari rumah tangga, komunitas, hingga industri. Contohnya adalah seperti bank sampah yang memungkinkan masyarakat menukarkan sampah organik dan anorganik dengan intensif seperti uang atau kebutuhan rumah tangga. Di tingkat internasional, banyak negara terlibat dalam perjanjian global untuk mengurangi sampah, terutama sampah plastik. Salah satu contohnya adalah Global Plastics Treaty yang bertujuan untuk mengatasi polusi plastik di seluruh dunia melalui pengurangan produksi, peningkatan daur ulang, dan promosi inovasi. Upaya pemerintah yang lainnya adalah menetapkan target pada Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu SDGs ke-12 mengurangi limbah makanan global hingga setengahnya pada tahun 2030 dan mempromosikan praktik produksi dan konsumsi berkelanjutan. Selanjutnya ada SDG 11 mendorong kota-kota menjadi lebih inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, termasuk dengan meningkatkan pengelolaan sampah padat. Terakhir adalah SDG 14, yaitu mencegah dan secara signifikan mengurangi polusi laut, termasuk sampah plastik untuk melindungi ekosistem laut. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab dari individu, tetapi juga memerlukan pendekatan sistematik dan kolaboratif. Dengan kebijakan tersebut, maka upaya pengelolaan sampah dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi lingkungan. Lingkungan yang bersih dimulai dari satu langkah kecil. Yuk, mulai dari diri sendiri, jaga bumi kita dengan aksi kecil. Buanglah sampah pada tempatnya. Sampah-sampah, go away!